Selamat pagi teman-teman, kita berjumpa lagi dalam video pembelajaran online ya, masih tentang HR Management Essentials ya, The Essential of HR Management. Jadi kita tadi sudah dalam modul mengenai fungsi Training and Development ya, jadi mari kita lanjutkan fungsi Training and Development. Jadi setelah kita melakukan need analysis dengan pendekatan task analysis atau person analysis, kita sudah menyusun modulnya, kemudian ya kita deliver ya. Dalam delivery ini sebenarnya ada berbagai jenis training ya, seperti yang Anda lihat di dalam slide di depan Anda itu ya. Jadi misalnya classroom training ya, memberikan training dalam ruang kelas sesuai dengan topik yang dibutuhkan para peserta ya. Training konvensional. Atau on the job training, memberikan pelatihan untuk peningkatan keterampilan dan pengetahuan secara langsung on the spot di tempat kerja. Jadi menurut survei memang on the job training ini lebih efektif mas ya dibanding classroom training ya. Karena langsung berhadapan dengan kenyataan ya, langsung praktek ya. Learning by doing itu memang the best model untuk pengembangan skills ya. Nah yang berikutnya ya seperti ini mas ya, online learning ya. Online learning kan bisa diputar ulang mas, bisa di rewind. Jadi kalau Anda misalnya menyaksikan video ini sambil duduk layah-layah misalnya ya di ruang kantor Anda atau di kamar Anda bahkan ya, Anda bisa rewind, Anda bisa lihat dari smartphone Anda. Jadi lebih fleksibel kalau model training online seperti ini. Di halaman berikutnya itu saya sampaikan ya, training lainnya namanya action based learning. Ya, action based learning itu proses training yang dilakukan secara kontinu dengan mengacu pada pemecahan problem real yang ditemui di lapangan. Peserta belajar mengenai konsep sambil memecahkan problem real, learning by doing something real, ya, learning by doing principle. Kemudian yang terakhir cross training ya, mengirimkan karyawan untuk mengikuti training dalam bidang lain, bertujuan untuk mempersiapkannya masuk dalam beragam pilihan jabatan. Ya, jadi action based learning itu adalah training untuk dengan mengacu pada problem real ya. Jadi contoh nyatanya misalnya seperti ini mas, Anda mengerjakan sebuah project misalnya, project assignment lah, project tertentu. Nah sembari Anda mengerjakan project itu, Anda setiap minggu ketemu dengan fasilitator, dengan coach, di mana fasilitator itu melakukan diskusi mengenai apa yang sudah Anda pelajari ketika seminggu Anda mengerjakan project Anda. Bagaimana Anda melakukan perencanaan, bagaimana Anda berkomunikasi dengan rekan-rekan satu tim, bagaimana Anda mengendalikan project. Jadi itu mas ya, Anda belajar langsung dari kasus nyata ketika Anda mengerjakan project. Atau misalnya Anda sebagai seorang HR manager, Anda mengerjakan program HR ya, bersama anak buah Anda. Mungkin project penerapan kompetensi based HR management misalnya, atau penerapan manajemen kinerja berbasis KPI misalnya. Anda keliling ke departemen-departemen, Anda sosialisasi dan seterusnya dan seterusnya. Nah, tiap 2 minggu atau seminggu sekali Anda ketemu, berkumpul, dibimbing oleh salah satu fasilitator. Di mana fasilitator ini melakukan elaborasi mengenai bagaimana Anda belajar mengenai komunikasi dalam proses itu. Bagaimana Anda belajar melakukan persuasi kepada user Anda, membujuk user Anda untuk mau menerima mengenai KPI misalnya. Bagaimana Anda menyiapkan bahan sosialisasi, bagaimana Anda presentasi. Itu kan powerful, Mas. Jadi Anda belajar ilmu presentasi, Anda belajar ilmu komunikasi, Anda belajar ilmu leadership, tidak dari teori, tapi dari langsung nyata ketika Anda mengerjakan proyek Anda atau mengerjakan program Anda. Nah, fasilitator Anda itu tadi melakukan proses yang namanya refleksi, ya, reflecting, bukan pijet refleksi mas ya, refleksi. Jadi Anda diminta untuk melakukan review apa yang sudah Anda lakukan seminggu ini, dan poin-poin pembelajaran apa yang bisa Anda petik dari sisi leadership, dari sisi planning. Itu kan kaya mas, ketika Anda melakukan project, itu sebenarnya merupakan arena pembelajaran yang kaya. Ketika misalnya Anda orang HRD punya program untuk mengimplementasikan penilaian kinerja berbasis KPI, itu kan sebenarnya proses itu memberikan ruang yang sangat kaya untuk belajar mengenai persuasi, Anda membujuk user-usernya, Anda belajar mengenai ilmu presentasi, Anda sosialisasi, Anda belajar meyakinkan bos Anda atau owner mengenai pentingnya KPI. Anda mengendalikan tim Anda belajar leadership. Itu kan nyata, Mas. Itu namanya action based learning, Mas. Jadi Anda belajar mengenai
ilmu-ilmu manajemen tadi ya, leadership, problem solving, planning, komunikasi, tidak melalui teori, tapi melalui kasus nyata. Kasusnya apa? Ya ketika Anda betul-betul terjun ke lapangan, mengerjakan proyek Anda tadi. Cuma selama ini mungkin Anda mengerjakan program, mengerjakan proyek, ya jalan aja ya, tidak pernah ada review. Kalaupun review, biasanya reviewnya lebih masalah pekerjaan ya, mengenai masalah jadwal, scheduling, atau teknis pekerjaannya. Anda jarang melakukan review mengenai apa yang bisa Anda petik dari sebagai pelajaran dalam hal leadership misalnya. Apa yang bisa Anda petik dalam pelajaran mengenai persuasi misalnya. Nah, tugas fasilitator itu ngasih masukan, ngasih poin-poin pembelajaran. Ini loh, ketika Anda kemarin melakukan sosialisasi, sebaiknya seperti ini loh, cara komunikasinya. Itu kan Anda belajar komunikasi juga. Itu tugas fasilitator. Jadi action-based learning itu durasinya panjang, Mas. Sesuai dengan durasi proyek Anda. Misalnya proyek implementasi mengenai KPI mungkin 2 bulan. Mulai dari penyusunannya sampai sosialisasinya, sampai penerapannya. Selama 2 bulan itu mungkin 2 minggu sekali Anda ketemu dengan fasilitator tadi. Memberikan feedback, insight mengenai pembelajaran mengenai managerial skills. Itu powerful, Mas. Itu namanya action-based learning. Saya berkali-kali melakukan itu untuk klien saya, Mas ya. Jadi saya memberikan insight pembelajaran. Nah, kalau cross-training itu artinya ya orang marketing belajar mengenai ilmu SDM. Ini misalnya ya, ini kursus sekarang ini misalnya temanya mengenai Principle of HR Management. Harapan saya ini tidak hanya ditonton oleh Anda orang-orang manajer SDM ya, orang-orang HRD. Sebaiknya ini video ini juga bisa diperlihatkan pada orang keuangan, kepada orang marketing, kepada orang warehouse atau produksi, supaya mereka belajar mengenai ilmu manajemen SDM. Itulah kenapa seringkali muncul judul training HR for non-HR people atau Financial Management for non-finance people, Marketing for non-marketing people. Nah, ini cocoknya, ini ilmu yang sedang Anda pelajari sekarang ini, cocoknya bisa jadi seperti itu. HR Management Principle for non-HR people. Jadi mudah-mudahan training online ini sekarang ini bisa Anda share ya kepada teman-teman Anda. Tapi sayangnya ini usernya terbatas, Mas ya. Kalau Anda belinya individual hanya satu saja usernya ya, bolehnya ya, tidak bisa di-share. Kalau Anda mau nge-share ke seluruh karyawan Anda bisa pesen paketnya yang korporat. Yang paket korporat ya, unlimited untuk semua karyawan Anda. Harganya sedikit berbeda ya, karena unlimited access ya. Bisa diakses semua karyawan di kantor Anda. Jadi Anda bisa punya library online learning di kantor Anda dengan edubisnis.net. Oke, mudah-mudahan Anda tertarik untuk membeli yang corporate, Mas ya. Jadi itu, Mas ya. Nah, di halaman berikutnya Anda bisa lihat itu fase terakhir dari training, evaluasi program pelatihan. Jadi program pelatihan itu ketika Anda mau melakukan evaluasi itu ada 4 level loh, Mas, ya Mbak-mbak ya. Jadi level 1 disebut reaksi, level 2 disebut learning, level 3 disebut behavior application atau aplikasi perilaku, level 4 disebut business impact atau dampak bisnis. Nah, apa masing-masing makna dari 4 level ini coba kita lihat di halaman slide berikutnya, Mas ya, saya tunjukkan. Ya, jadi di level 1 itu Anda hanya mengukur reaksinya. Misalnya Anda biasa itu ya, setelah training Anda survei, kasih kuesioner kepada pesertanya, ditanya mereka puas nggak dengan materinya, puas nggak dengan instrukturnya, puas nggak dengan cara penyampaiannya, ya, puas nggak dengan makanan waktu selama training misalnya konsumsinya gitu ya, dan seterusnya. Jadi betul-betul kita tanya mengenai materi dan instrukturnya. Contohnya seperti ini ya, Anda kemudian ditanya lah ya, Anda happy nggak dengan cara penyampaian saya? Ya, cara penyampaian saya dengan model training online seperti ini, bagaimana ya kepuasan Anda? Itu reaksi, Mas. Itu sudah dilakukan oleh hampir semua perusahaan di Indonesia ya. Tapi yang tidak kalah penting, Anda harus bergerak ke level 2 learning. Ya, jadi apakah peserta memahami konsep dan keterampilan yang diajarkan dalam program? Memahami, Mas. Contohnya ya, setelah training atau sebelum training dan sesudah training dikasih kuesioner, pertanyaannya sama, pertanyaannya lebih bersifat teknis. Misalnya Anda belajar mengenai ilmu balance scorecard, ya ditanyalah apa pemahaman Anda mengenai balance scorecard, apa saja perspektif dalam balance scorecard,
bagaimana cara merumuskan KPI. Jadi sebelum training ditanya, setelah training juga ditanya pertanyaan yang sama. Nah, nanti perbedaannya jawaban itu bisa dilihat. Skornya mungkin sebelum training skornya cuma 60. Setelah training skornya 100. Jadi ada peningkatan pengetahuan, Mas. Pemahamannya menjadi lebih meningkat. Ya. Kalau misalnya tidak ingin before and after, ya mungkin after saja ya. Setelah training selesai ditanyalah mengenai konsep yang dipelajari dalam training. Ya, misalnya tadi ini Anda training mengenai HR management. Setelah training ini selesai, online ini, Anda ditanyalah. Apa itu yang dimaksud dengan rasio trend analysis dalam hal manpower planning? Apa yang dimaksud dengan rasio analysis? Apa saja jenis alat seleksi dalam rekrutmen? Apa yang dimaksud dengan validitas? Apa yang dimaksud dengan reliabilitas? Kan Anda tadi belajar itu semua, Mas ya. Nah, nanti setelah training Anda ditanya itu bisa nggak menjelaskan? Jangan-jangan Anda lupa. Ya, itu nggak bagus. Jadi level kedua ini kita menanyakan mengenai pemahamannya, Mas. Ya, pemahaman, pengetahuan Anda nambah nggak? Nah, level ketiga ini, Mas ya, aplikasi perilaku, behavior application. Apakah keterampilan dan proses yang diajarkan diterapkan secara konsisten dalam pekerjaan? Nah, ini yang masih jarang ya. Jarang dilakukan oleh perusahaan di Indonesia. Yang nomor 2 tadi level kedua juga jarang. Yang level ketiga apalagi lebih jarang. Level ketiga itu contohnya misalnya setelah 1 bulan training, 2 bulan training, 3 bulan after training, Anda datang lagi ke pesertanya training. Ditanya, kasih kuesioner apa yang sudah Anda terapkan dari materi training. Ya. Contohnya ini sekali lagi ini Anda ikut training mengenai manajemen SDM ya, HR management. Tadi saya cerita mengenai bagaimana Anda sebaiknya menyusun matrix training ya, kebutuhan kompetensi jabatan. Anda nanti juga belajar mengenai ilmu kompetensi based HR management. Saya ngasih PR juga itu di situ, ngasih assignment. Nah, nanti dicek setelah 3 bulan Anda lakukan nggak itu PR-nya, assignment itu. Misalnya assignment di situ saya minta Anda untuk menyusun profil kompetensi. Setelah itu saya minta juga Anda untuk menyusun kebutuhan kompetensi jabatan misalnya. Setelah 6 bulan Anda praktekkan nggak itu? Ya. Ternyata tidak, ya berarti ilmunya tidak begitu aplikatif. Artinya Anda tidak bertekad atau punya komitmen untuk mengaplikasikannya. Ya, alasannya macam-macam, mungkin belum disetujui oleh owner, belum disetujui oleh manajemen dan seterusnya. Itu training mengenai teknis. Kalau trainingnya mengenai leadership, ya sebaiknya Anda juga punya rencana. Jadi, kalau bisa sih idealnya setelah training, di hari terakhir training itu Anda dikasih assignment. Assignment-nya misalnya adalah apa saja yang mau Anda aplikasikan dari materi leadership ini. Misalnya Anda akan lebih sering melakukan coaching ke bawahan. Anda akan lebih jelas ketika memberikan delegasi. Anda akan lebih sering memberikan motivasi. Dalam 3 bulan kemudian kita lacak apakah rencana tadi memberikan motivasi, memberikan coaching, memberikan feedback, memberikan delegasi itu diterapkan nggak? Kemudian 6 bulan datang lagi, sampai 9 bulan, bahkan sampai 12 bulan. Itu masih idealnya seperti itu. Training itu diikuti dengan follow up. Jadi jangan hit and run. Setelah training kemudian Anda lari. Ya, hit and run. Nah, kalau Anda ikut trainingnya offline, di hotel, di seminar, atau in-house training, itu kan hit and run. Kalau ini kayak online kan masih mending, Mas ya. Anda nanti bisa bulan depan diputar lagi. Setahun ke depan Anda diputar lagi. Karena ini lifetime, Mas. Aksesnya lifetime. Jadi Anda bisa muter ulang ini, bisa diputar. Kalau Anda ikut trainingnya offline ya, di hotel atau di kantor Anda in-house, kan tidak bisa diputar ulang, Mas ya. Training 2 hari sudah selesai, ya sudah. Minggu depan nggak bisa diulang. Kalau diulang kan bayar lagi, Mas ya. Bayar lagi. Kalau ini kan bisa diulang sampai ratusan kali. Ya, itulah kekuatan dari online learning BIS ini. Online BIS learning. Ya, jadi kembali ke tadi aplikasi perilaku, Mas ya. Anda aplikasikan nggak? Ya. Itu powerful. Nah, yang terakhir level 4 ini dampak bisnis. Apakah hasil program pengembangan memberikan dampak nyata terhadap pencapaian sasaran bisnis? Nah, ini lebih rumit. Anda harus mengukur itu dampak bisnisnya. Contohnya seperti ini, Mas. Misalnya Anda 3 bulan sebelum training
Anda mau memberikan training mengenai selling skill misalnya Mas ya. Sebelum training selling skill, Anda lacak itu data penjualannya. Misalnya rata-rata salesman Anda menjual sebulan hanya 100 unit mobil misalnya, salesman mobil nih. Anda ngasih training mengenai selling skill selama 3 hari. Nah setelah 3 hari, training selesai, diikuti monitoring. Nah kemudian 6 bulan kemudian dilacak. Penjualan mobil di kantor Anda meningkat nggak di perusahaan Anda? Ternyata setelah ikut training selling skill 3 hari ini, 6 bulan kemudian rata-rata penjualan mobil meningkat 300 unit per bulan. Itu kan luar biasa Mas. Naik 3 kali lipat. Sebelum training 100, setelah 3 bulan training atau 6 bulan training, penjualan naik menjadi 300. Itu kan berarti dampak bisnisnya luar biasa Mas. Itu contoh pertama. Contoh kedua, misalnya Anda memberikan training mengenai leadership. Ya, sebelum training Anda lacak. Salah satu indikator leadership yang bagus itu turnover-nya tidak tinggi. Maksud saya gini, kalau Anda atasannya itu bagus-bagus, karyawannya akan betah Mas kerja di kantor Anda. Tapi kalau atasannya otoriter, tidak perhatian, tidak care, itu banyak yang resign. Penelitian membuktikan salah satu faktor paling mendorong orang untuk resign itu tidak hanya gaji Mas ya, tapi juga atasan. Kalau atasannya itu abal-abal, karyawannya akan tidak happy dan resign. Tapi kalau atasannya itu friendly, ya, wise, capable, credible, itu turnover-nya biasanya rendah. Nah, Anda lacak itu sebelum training leadership, turnover-nya misalnya 30%. Setelah 6 bulan training leadership, diikuti monitoring, turnover-nya turun menjadi 10%. Itu dampak bisnisnya tinggi. Ya. Nah, cara mengukur dampak bisnis ini lebih detail nanti akan kita pelajari Mas ya di dalam modul berikutnya, di dalam modul yang lain dari paket ini juga namanya menghitung return on investment training, ROI of training. Anda bisa buka di website saya, Edu Business, ada judulnya mengukur ROI of training. Di dalam video-video ROI of training saya menjelaskan lebih detail cara mengukur dampak bisnis dari sebuah training. Ya. Tapi itulah Mas ya, secara garis besar ya, ketika Anda mau menguji efektivitas training ya, ada level reaksi, 4 level ya, 4 level, istilahnya disebut 4 level. Level reaksi, level learning-nya, kemudian perilakunya, aplikasi perilakunya, perubahan perilaku, dan yang terakhir dampak bisnisnya. Itu yang 4 harus diukur ketika Anda mengukur efektivitas training. Ya, supaya trainingnya tidak gun with the wind ya, lalu bersama angin. Setelah 3 bulan training lupa gun with the wind dan tidak bisa diputar ulang ya. Tidak seperti online ini di rewind. Kalau ini kan bisa di rewind. Kalau nanti 3 bulan Anda lupa kan bisa di rewind Mas. Tapi kalau training konvensional itu bisa gun with the wind ya, tidak dimonitor, tidak dilihat implikasinya lalu bersama angin. Oke, terima kasih, sampai jumpa dalam video berikutnya. Salam sukses, penuh kemuliaan.